Amin. Makasih Pak Stefanus. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. It's so good bisa beribadah bersama-sama kembali. Bulan lalu saya khotbah di sini tentang Abraham. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan juga bisa hidup antara kesenjangan antara janji Tuhan dan kenyataan realitas hidup kita. Hari ini saya rindu kita kembali ke cerita Abraham, karena kita melihat kisah Abraham itu adalah kisah saudara dan saya juga. Ya, his story, Abraham's story is our story. Tetapi di dalam cerita Abraham juga pun ada ceritanya Tuhan, saudara. Ya, di mana kita bisa melihat Injil atau kabar baik, the gospel di dalam kehidupan Abraham sekalipun. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa Tuhan, kami datang kepadamu karena kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu, kami butuh Roh-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi panduan kami, biarlah Roh-Mu menjadi inspirasi kami. Sehingga kami bisa mentaati, mempercayai dan mengikuti firman-Mu dan menyembah Engkau terlebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau saudara ada pilihan, saudara milih kaya atau miskin? It's not a trick question. Saudara kalau ada pilihan, pilih kaya atau pilih miskin, saudara? Kaya, tentu saja kita semua memilih kaya. Bulan lalu kita melihat Abraham diuji dengan kemiskinan, kalau saudara ingat. Ya, tepat setelah Tuhan memanggil dan berjanji kepada Abraham, terjadi kelaparan di negeri di mana Abraham tinggal. Lalu Abraham pergi ke Mesir. Ya, hari ini kita akan melihat ketika Abraham diuji dengan kemakmuran. Ya, jika Abraham kita lihat bulan lalu dia gagal dalam ujian kemiskinan, dapatkah Abraham mempercayai Tuhan dengan janjinya di dalam masa-masa kemakmuran? Setelah meninggalkan Mesir, Abraham dan Lot menjadi sangat kaya, firman Tuhan berkatakan, sehingga nggak ada lagi tempat untuk mereka berdua, saudara. Ya, jadi mereka bertengkar. Sekarang masalah mereka bukan lagi kemiskinan, tapi masalah mereka justru kemakmuran. Mereka memiliki begitu banyak ternak, begitu banyak kemakmuran, sehingga menimbulkan masalah di antara mereka. Jadi hari ini saya ingin rindu kita berbicara tentang ambisi, saudara. Our ambition versus the call of God. Ambisi kita dengan panggilan Tuhan. Jadi hari ini kita akan melihat ambisi Abraham, ya, dan ambisi Lot. Kita akan melihat keponakan Abraham yaitu Lot. Kita akan melihat ambisi Abraham dan ambisi Lot. Kita akan membandingkan Lot sebagai gambaran seseorang yang mengikuti ambisi dia, dan Abraham sebagai seseorang yang mengikuti panggilan Tuhan. Dan terakhir kita akan memeriksa sendiri ambisi kita. Di mana ambisi kita itu terletak di dalam panggilan Tuhan. Tapi sebelumnya saudara, mari kita kembali ke masalah pertama. Ya, yaitu pertengkaran mereka. Ini terjadi karena mereka ribut, saudara. Abraham dan Lot bertengkar, paman dan keponakan. Ya, terjadi adanya perselisihan. Lalu mereka memutuskan untuk berpisah. Abraham berkata di ayat 9, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Ya, hal ini penting, saudara. Karena ingat bahwa mereka hidup di masyarakat di zaman yang sangat hierarchical, ya, dan sangat patriarkal, saudara. Jadi Abraham itu adalah pamannya Lot, ya, dan Abraham itu the patriarch of the whole tribe, dan dia adalah pemimpin rumah tangga mereka. Tapi di sini kita bisa melihat Abraham membiarkan Lot untuk memilih yang pertama. Kalau kita lihat ini Abraham yang sangat berbeda, saudara, dengan Abraham yang kita lihat bulan lalu. Ya, bulan lalu dia pergi ke Mesir, ingat, tanpa berkonsultasi dengan Tuhan.
Ya, bahkan dia berbohong untuk mengeluarkan dia dari masalah. Tapi sekarang sepertinya dia memiliki pandangan hidup yang berbeda, saudara. Dia sekarang tampaknya melepaskan kontrol dari hidupnya. Dia bukan lagi ingin mengontrol hidup, tapi sebagai he lives lebih generous. Dan inilah petunjuk dari Abram yang diubahkan. Abram yang hidup di dalam panggilan Tuhan. Abram yang tidak lagi hidup mementingkan diri sendiri. Ya, dan kita bisa melacak kenapa Abram ini mempunyai perubahan pandangan hidup di awal pasal 13, saudara. Saudara bisa baca ayat 1, 3, dan 4. Ya, berkata seperti ini, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, places to place, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, di tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Friends, setelah diusir dari Mesir, Abram menelusuri kembali jalan yang sama yang ditempuh sebelumnya. Jalan yang sama, dia pergi ke Mesir, dia pergi keluar dari Mesir. Dan dia sampai ke mesbah pertama yang dibangunnya. Sudah ingat bulan lalu ya. Seperti yang kita lihat, mesbah adalah tempat kita beribadah. Mesbah adalah tempat penyembahan. Jadi saudara, penelusuran kembali ini ke Allah, ke jalan yang sama, menuju ke mesbah yang pertama, ini merupakan gambaran pertobatan. Ini adalah gambaran pertobatan. Friends, panggilan Tuhan selalu melibatkan pertobatan. Kita hidup di panggilan Tuhan selalu melibatkan pertobatan. Itulah sebabnya Abraham tidak lagi memikirkan diri sendiri. Itulah sebabnya Abraham bisa untuk tidak mementingkan diri sendiri. Sebabnya Abraham bisa lebih percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Abraham lebih bisa generous kepada keponakannya. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau saya ke kiri, kamu ke kanan. So that's a changed life. Hidup yang berubah. Hidup yang dilibatkan dengan pertobatan, saudara. Martin Luther berkata, seluruh kehidupan orang percaya adalah kehidupan pertobatan. Kehidupan dalam panggilan Tuhan adalah kehidupan pertobatan, saudara. Berjalan di dalam panggilan Tuhan setiap hari adalah pertobatan kita seumur hidup. Dan inilah gambaran pertobatan itu. Ketika Abraham kembali ke mesbah yang pertama, itulah pertobatan. Kembali ke mesbah Tuhan. Setelah dia gagal, dia kembali ke mesbah Tuhan. Dan hanya Tuhan. Mungkin seperti Abraham, kita cenderung menyembah our own control. Ya, menyembah kendali di dalam hidup kita. Mungkin seperti Abraham, kita dulunya menyembah keselamatan kita sendiri. Saudara ingat bulan lalu. Dan mungkin seperti Abraham, kita perlu melepaskannya. Dan kembali ke mesbah Tuhan. Kembali ke mesbah yang pertama. Kembali menyembah Tuhan dan hanya Tuhan yang kita sembah. Itulah hidup dalam panggilan Tuhan, saudara. Setiap hari kita hidup di dalam pertobatan yang mengembalikan kita ke mesbah Tuhan. Kita akan melihat, saudara, orang-orang hidup dengan meraih dan merebut. Kita punya ambisi, baik dan buruk. Ya, sekarang kita membandingkan antara Abram, seorang yang hidup di dalam jalan panggilan Tuhan, seseorang yang selalu kembali ke mesbah Tuhan, dan jalan Lot, yang seseorang yang tidak kembali ke jalan Tuhan. Jadi yang pertama, sight over faith. Ini Lot. Lot memilih penglihatan dibanding iman, saudara. Saat waktunya membuat keputusan, Lot memilih penglihatan dibanding iman. Ayat 10 berkata, lalu Lot melayangkan pandangnya
Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Jadi Lot memilih dengan melihat. Lot melihat dan memilih tanah yang lebih baik. Lot melihat dan memilih, ironisnya saudara, tempat yang kelihatannya seperti tempat yang baru saja Abraham keluar. Tempat seperti Mesir. Abraham sudah belajar kegagalannya, dia keluar dari Mesir, diusir dari Mesir, tetapi Lot memilih dan melihat dan memilih tanah yang seperti Mesir. He's repeating his uncle's mistake. Dan kisah ini sama dengan apa yang dilakukan Abraham ketika mereka mengalami kelaparan bulan lalu. Kita lihat. Saat kelaparan terjadi, Tuhan tidak dilibatkan pada waktu Abraham memilih mengambil keputusan. Dan saat pertengkaran terjadi antara Abraham dan Lot, Lot pun tidak melibatkan Tuhan. Tapi dia melihat dan memilih. Lot memilih penglihatan dibanding iman. Tetapi dengan Abraham saudara, faith becomes sight. Iman menjadi penglihatan. Tapi dengan Abraham dia tahu bahwa memilih dengan penglihatan dibandingkan dengan iman tidak akan berakhir dengan baik. He learned his lesson waktu dia ke Mesir saudara. Ya, di dalam pertobatannya dia sekarang mengerti siapa yang dapat dia percaya. Dan dia tidak lagi mempercayai penglihatannya. Tapi dia percaya Tuhan yang memanggil dia. Dia sekarang belajar ketika kita percaya kepada Tuhan, iman menjadi penglihatan. Ayat 14 dan 15 berkata, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Dari tempat engkau itu berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan pada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ketika Abram membiarkan Lot memilih, ia tidak melihat tanah itu. Tapi justru Tuhan yang bilang, pandanglah dan lihatlah. Abram percaya bahwa kemurahan hati, generosity, dan kasih karunia, grace adalah jalan keluar dari pertengkaran mereka. Abram tahu di dalam keributan mereka bukan keegoisan yang akan memenangkan. Bukan selfishness, tapi generosity. Tetapi grace. Karena dia sudah melihat Tuhan yang extend his grace kepada Abraham pada waktu dia di Mesir. Dan dia bisa melihat, this is the way to go. Friends, mungkin kita sedang ada pertengkaran dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun. Ingat, the way out is the way of grace. Generosity, kasih karunia. Dan lalu Tuhan menghadiahkan Abraham untuk melihat apa yang dia percaya. Tuhan berkata, lihatlah dari tempatmu berada, aku akan memberikan tanah ini kepadamu dan keturunanmu untuk selamanya. Abraham memilih untuk mempercayai Tuhan dibanding mempercayai penglihatan. Sekarang Tuhan menganugerahkan dia untuk bisa melihat apa yang dia percayai. Bagaimana kita menjalani hidup, saudara? Apakah kita menjalani hidup dengan penglihatan atau kita berjalan dengan iman? Bagaimana kita mengambil keputusan? Apa atau siapa yang kita percayai pada waktu kita membuat pilihan? Apa kita percaya pada penglihatan atau kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita hanya percaya apa yang bisa kita lihat di depan mata, ataukah kita percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak dapat melihat dengan jelas? Seringkali ambisi kita didorong oleh apa yang menjadi fokus mata kita. Di dalam kasus Lot, yang jadi fokus di mata dia adalah tanah yang lebih baik.
tanah yang lebih banyak kemakmuran, lebih banyak kekayaan. Namun di dalam hidup pertobatan, hidup yang berjalan di dalam penyembahan kepada Tuhan, ambisi itu didorong oleh ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Bukan oleh apa yang dilihat oleh mata. Tuhanlah yang menjadi ambisi Abraham. Kontras yang kedua, saudara. First one is life is grab. Buat Lot, hidup adalah perebutan. Ya, ayat 11 berkata seperti ini. Ayat 11 berkata seperti ini. Sebab itu Lot memilih baginya, he chose for himself seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot itu memilih baginya. He chose for himself. Friends, buah dari kehidupan yang penuh ambisi adalah selalu keegoisan. Buah yang dihidupi dari ambisi selalu menuju keegoisan. Kita menjalani hidup dengan meraih dan merebut. Lot memilih sendiri apa yang baik untuk dia. Dia tidak melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Dia membiarkan ambisinya yang mengambil kontrol di dalam hidup dia. Pertanyaannya, siapa atau apakah yang memegang kendali di dalam hidup saudara saat ini? Bagaimana kita tahu, saudara? Pertanyaannya gampang. Siapa atau apa yang saudara cari pada saat saudara perlu mengambil keputusan? Dan yang kedua, apa atau siapa yang saudara hindari pada waktu saudara mengambil keputusan? Saya kenal satu orang yang secara sengaja, saudara, dia punya keputusan yang dia harus ambil. It's a big decision. Tapi dia secara sengaja tidak berdoa kepada Tuhan saat dia dihadapkan dengan pilihan ini. Saya bilang sama dia, where is God in your decision? Di mana Tuhan di keputusanmu? Dia bingung. Karena saya percaya, saya tahu jelas apa yang dia mau ambil, yang dia mau putuskan. Saya percaya karena dia tahu apa yang dikatakan Tuhan, dia udah tahu. Dan dia tidak suka apa yang Tuhan katakan. Jadi dia secara sengaja dia tidak melibatkan Tuhan. Dia lebih suka mendengar suara ambisinya dibanding suara Tuhan. Siapa yang saudara cari? Siapa yang saudara hindari? Terkadang kita sangat terdorong apa yang kita lihat dan yang ingin kita lihat. Sehingga kita tidak dapat melihat Tuhan yang membimbing kita. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Atau kita tidak ingin melihat Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita driven dengan ambisi kita. Itulah bentuk keegoisan yang muncul dari ambisi kita, saudara. Ketika hidup, kita menjalani hidup kita ini dengan grabbing. Life is a grab. Tapi kita lihat, di sisi lain kita dapat melihat kehidupan yang seseorang yang didorong oleh pertobatan dan penyembahan. Hidup adalah kasih karunia. Life is not grab, life is grace. Ketika ambisi adalah bahan bakar hidup kita, kita akan menjalani hidup ini dengan merebut. Dengan merebut apa yang kita bisa. Tapi kita berjalan di dalam panggilan Tuhan, berjalan di dalam pertobatan, di dalam penyembahan. Kita tahu semua kehidupan kita adalah kasih karunia. Semua kehidupan kita adalah anugerah. Ayat 15 berkata, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Life is a gift. Kehidupan kita adalah kasih karunia. Friends, postur hidup yang didorong oleh ambisi adalah seperti ini. Tapi postur hidup yang didorong oleh pertobatan dan penyembahan seperti ini. Saudara tahu kalau saudara memberi,
dan saudara menerima, itu posturnya sama. Begitu kita hidup seperti ini saudara, tangan terbuka, bebas memberi, itu juga postur yang sama pada waktu kita menerima berkat Tuhan. Tapi kalau kita hidup seperti ini, kita nggak dapat, kita nggak memberikan. We cannot live like this. Tapi kita harus hidup seperti ini. Ketika hidup dalam panggilan Tuhan saudara, semua itu kasih karunia. Kita dapat, kita beri. Kita beri, kita dapat, kita beri. Hands are open. Abraham tahu Tuhan akan memberikan tanah itu kepadanya, sehingga dia bisa melepaskan ambisinya saudara. Kita juga bisa percaya kepada Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Maka itu kita bisa hidup seperti ini saudara. Life is grace. Friends, jika kita tidak hidup di dalam panggilan Tuhan, tentu saja alternatifnya kita akan hidup di dalam ambisi kita. Sebab jika kita tidak hidup di dalam panggilan Tuhan, kita hanya bisa hidup dengan melihat, bukan beriman. Kita hanya bisa hidup dengan merebut, bukan dengan kasih karunia. Tapi itu bukan panggilan Tuhan. Kontras terakhir antara hidup dengan ambisi dengan hidup dalam panggilan Tuhan adalah hidup yang penuh dengan ambisi itu proximate to sin, dekat dengan dosa. Ayat 12 berkata, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dengan Abram, saudara, Lot memilih untuk tinggal di dekat Sodom. Kota yang firman Tuhan katakan penduduknya digambarkan sebagai jahat dan pendosa besar terhadap Tuhan. Friends, jika hidup kita didasari oleh ambisi, walaupun ambisinya benar atau tidak benar, ambisi tidak hanya mengubah cara pandang hidup kita. Ambisi tidak hanya mengubah cara kita untuk menjalani hidup, tetapi ambisi-ambisi ini dapat membawa kita terlalu dekat dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, memiliki ambisi itu nggak salah, saudara. Ya, namun seperti ambisi Lot yang membuatnya menjadi sangat dekat dengan Sodom, dengan kota yang jahat. Ambisi kita pun bisa membawa kita terlalu dekat dengan dosa. Ambisi kita untuk menyiapkan masa depan anak-anak, enggak salah saudara. Tetapi jika berlebihan, anak-anak kita menjadi proyek kecil kita. Kita melihat anak-anak kita sebagai the savior. Kita melihat anak-anak kita sebagai berhala kita. Kita melakukan semua sesuatu untuk anak-anak kita. Ambisi kita untuk kehidupan yang stabil dan nyaman itu bukan dosa, saudara. Tapi dalam mengejar kehidupan seperti itu, kita mungkin perlahan-lahan menjauh dari hubungan kita dengan Tuhan. Ambisi kita bahkan di gereja, di pelayanan kita, itu sama sekali nggak salah, saudara. Namun ambisi seperti itu bisa menggoda kita untuk memuliakan sesuatu selain Tuhan, bahkan di gereja. Karena sebelum kita menyadarinya, saudara, kalau saudara baca pasal berikutnya, Alkitab dengan simple katakan seperti ini: Lot tinggal di Sodom. Enggak disebut bagaimana Lot pindah. Pasal sebelumnya berkata Lot tinggal di dekat Sodom. Pasal selanjutnya Lot tinggal di Sodom. What happened? We don't know. The Bible doesn't tell us. Ya, dia bilang mendirikan kemahnya di dekat Sodom dan di pasal berikutnya sudah tinggal di Sodom, saudara. Kita nggak pernah berencana untuk berbuat dosa. Kita nggak pernah berencana untuk menghancurkan hidup kita, saudara. Nggak ada pasangan suami istri
yang memutuskan untuk bercerai dengan begitu saja, saudara. Tidak ada keluarga yang berencana bangun pagi bilang kita, I'm gonna ruin everyone's life. Enggak ada pengikut Yesus yang percaya dan berkata, saya akan meninggalkan Yesus hari ini. Namun ketika kita hidup di dekat dosa, kita hidup di dekat godaan untuk berbuat dosa, kita membenarkan, dengan membenarkan kebohongan-kebohongan kecil. Sebelum kita sadar, kita sudah hidup di Sodom. Pertanyaannya, di dekat mana saudara tinggal saat ini? Apakah kita lebih dekat ke Tuhan atau kita lebih dekat ke Sodom? Kalau Lot hidup di dekat dosa, Abraham hidup dikelilingi dengan penyembahan. Itu yang terakhir saudara. Surrounded with worship. Kalau Lot akhirnya pindah ke Sodom, Abraham menetap di Hebron, saudara. Ayat 18 berkata seperti ini. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tanbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Kisah ini dimulai dengan Abram kembali ke mesbah pertama, dan kisah ini diakhiri dengan mendirikan mesbah yang baru. Ini adalah gambaran, sekali lagi, pertobatan. Ini adalah gambaran orang-orang yang hidup di janji Tuhan, di panggilan Tuhan. Kita kembali menyembah Tuhan di mesbah yang pertama, dan kita membangun mesbah di akhir hidup kita. Kisah ini berakhir dengan Abram membangun mesbah yang baru. Sekali lagi, mesbah adalah tempat penyembahan. Abram mengakhiri pertengkaran dengan Lot dengan penyembahan kepada Tuhan. Friends, buah terbesar dalam kita berjalan di dalam panggilan Tuhan, kita bisa mengelilingi hidup kita dengan penyembahan. Kita menyembah pada waktu kita gagal seperti Abraham. Kita menyembah pada waktu kita bertengkar. Hidup kita dipenuhi dengan penyembahan. Ketika kita gagal, kita menyembah Tuhan. Ketika kita berada dalam hubungan yang buruk, kita pun menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan hidup oleh iman. That's how we worship God. Dengan those point. Begitu kita hidup dengan iman, itulah kita menyembah Tuhan. Ketika kita memilih untuk tidak hidup dengan penglihatan, itulah kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan menjalani hidup dengan kasih karunia. Kita menjalani hidup sebagai kasih karunia, bukan dengan merebut. Itu kita menyembah Tuhan. Jadi friends, marilah kita mengelilingi hidup kita dengan penyembahan. Amin. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa memiliki ambisi yang benar? Ya, ayat 14 dan 15, Tuhan membawa Abram ya ke satu gunung untuk melihat sekelilingnya. Dan Tuhan bilang, apapun yang ia lihat, apapun yang kau lihat, Tuhan akan memberikan kepadanya. Tim Keller membantu saya untuk mendengar pemikiran ini, saudara. Ribuan tahun kemudian, ada orang lain yang naik ke gunung. Ada orang lain seperti Abraham melihat segala sekelilingnya. Orang itu adalah Yesus. Ada orang lain yang dengan kata yang sama diucapkan kepadanya. Tetapi perkataan ini bukan dari Tuhan. Perkataan ini dari iblis. Perkataan yang sama, saudara. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Tetapi Yesus mempunyai ambisi yang benar. Yesus bilang begini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya saja engkau harus berbakti. Yesus memiliki ambisi yang benar di mana Lot gagal. Bagaimana kita bisa memiliki ambisi yang benar? Bagaimana kita bisa punya ambisi yang berjalan di dalam panggilan Tuhan? Lihat Yesus.
Friends, kita bisa melepaskan ambisi kita untuk menaklukkan dunia. Karena kita memiliki Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Kita bisa menghilangkan ambisi kita untuk menjadi kaya, karena kita sedang berjalan dengan Yesus yang meninggalkan kekayaannya untuk menjadi miskin untuk kita. Kita bisa meninggalkan ambisi kita untuk merebut sesuatu, karena kita menyembah Tuhan yang memberikan Yesus kepada kita. That's why kita bisa melepas ambisi kita ketika kita melihat Yesus. Amin. Jesus, when we release our ambition, Jesus becomes our ambition. Amen. Friends, biarlah hidup kita, hari-hari kita, musim-musim kita, kisah-kisah kita ditandai bukan oleh ambisi, bukan oleh piala, bukan oleh prestasi, bukan oleh pujian dari orang lain, tapi biarlah hidup kita dikelilingi dengan mesbah-mesbah persembahan kepada Tuhan. Amin. Biarlah kita berkata seperti Yesus, kami akan menyembah Tuhan Allahku dan hanya kepadanya kami berbakti. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, saya berikan waktu beberapa saat buat saudara reflect. Mungkin hari ini saudara ditegur oleh Tuhan. Mungkin ada ambisi-ambisi yang tidak benar di dalam hidup saudara yang Tuhan celikkan hari ini. Atau mungkin ada ambisi-ambisi yang mungkin kita tidak sadar kita punya. Ambisi yang kelihatannya baik tetapi membuat kita dekat dengan Sodom. Hari ini biarlah kita meninggalkan ambisi-ambisi seperti itu. Biarlah ambisi kita adalah Yesus sendiri. Karena Yesus telah menaklukkan dunia. Sehingga kita tidak harus menaklukkan dunia. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur pada waktu Engkau mencelikkan, menegur pada waktu kami mempunyai ambisi yang tidak benar. Pada waktu kami bergumul dengan ambisi kami. Tuhan, biarlah kami bisa melepas ambisi-ambisi yang tidak benar. Dan biarlah kami bisa hidup di dalam panggilan Tuhan. Berikan kami kekuatan sehingga kami bisa berjalan dengan iman, bukan melalui penglihatan. Berikan kami grace sehingga kami bisa berjalan di dalam kasih karunia, bukan grabbing. Dan biarlah kami hidup dikelilingi dengan penyembahan dan tidak lagi hidup di dekat dosa. Bapak, kami bersyukur, kami berdoa untuk jemaat di Brighton. Biarlah your faithful presence terus ada di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.